Jadi pertemuan yang keempat dari kuliah kita, materi perencanaan drainase perkotaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang debit drainase, ya, debit drainase. Debit drainase. Nah, di sini ada debit akibat di curah hujan dan debit akibat buangan domestik. Buangan domestik. Jadi debit drainase itu ada kombinasi, ya, antara debit curah hujan dan debit buangan domestik. Ya, jadi misalnya di sini nanti akan ketemu di drainase itu akan sama dengan di akibat curah hujan ditambah dengan di akibat limbah domestik, MT. Satu contoh misalnya kita punya area, misalnya ada satu kanal yang direncanakan. Misalnya di sini A, B, C, D, E, ya. Ini F. Maka dilihat dari panahnya, ini air akan mengalir dari sebelah kiri ke kanan, dari A menuju ke F, gitu ya. A menuju ke F. Kalau kita kasih angka, misalnya di sini ada kira-kira jarak 500 meter. Mungkin di sini adalah 250 meter. Di sini mungkin 600 meter. Di sini juga bisa jadi 700 meter. Ini kira-kira 400 meter. Maka berdasarkan skematis seperti ini, kita bisa membayangkan bahwa area yang ada di gambar ini menunjukkan, ya, beberapa segmen saluran, ya. Ada segmen saluran AB, ada segmen saluran CB, gitu ya. Ada segmen saluran BD, ada segmen saluran ED, dan ada segmen saluran DF, gitu ya. Saluran ABDF merupakan saluran utama atau main drain, sedangkan saluran CB maupun saluran ED adalah drainase cabang, ya. Jadi bisa jadi yang ABDF itu adalah main drain, yang CB dan ED itu adalah kolektor drain, ya, drainase pengumpul, gitu ya. Mungkin ada yang lebih kecil lagi, drainase pengumpul percabangan dari yang di situ juga boleh, ya, kalau mau ditambahkan. Ini skema sederhana saja. Nah, misalnya di sini diketahui, misalnya di sini diketahui 5 katakanlah 110 mm. Itu bentuknya katakanlah G-nya kita ambil rata-rata misalnya 0,6. Lalu bentuknya katakanlah P0 katakanlah
Nah, total di sini karena 10.000. Kalau ada pertambahan, misalnya airnya katakanlah 0,5, 1,5%. 1,5%. Rancangannya adalah katakanlah 10 tahun. Karena unit kebutuhan airnya, unit air bersihnya katakanlah 150 liter per hari per orang. Pertanyaannya adalah, hitunglah debit drainase pada setiap segmen saluran. Hitunglah debit drainase pada setiap segmen. Misalnya segmen AB, segmen BD, dan segmen DF. Nanti kira-kira debit yang terbesar di mana? Debit yang di AB atau debit yang di BD atau debit yang di DF? Halo? Nanti debit drainase yang terbesar di mana? Yang di segmen AB ini, atau di segmen BD, atau di segmen DF? Silakan, ada yang mau jawab? Debit yang terbesar yang ada di mana? Di ujung hulu ini atau di ujung hilir ini? Saudara Irwan, gimana? Anda mendengar saya? Halo? Agus Durianto. Ada? DF, Pak. Di DF ya? Di DF Ya. ini yang terbesar ya, karena DF ini akan mengakomodasi luasan areal luasan areal atau drainase dari posisi awalnya AB mengumpul di sini, nanti berjalan ke BD akan bertambah gitu ya, airnya bertambah sepanjang areal C, B, E, dan D. Di sini sudah besar itu terkumpul debit air, dan nanti air yang besar itu akan berkumpul dari D menuju ke F. Jadi betul sekali. Maka berdasarkan rumus ini, ya, debit drainase sama dengan debit curah hujan ditambah dengan debit limbah domestik ya. Kita ngitung debit curah hujannya kan gampang gitu ya. Tapi ngitung debit curah hujannya kan untuk segmen AB gitu ya. Segmen A sampai B ya. Dan itu luasnya A sama dengan berapa ini? Ya, anggap saja ini persegi, berarti 500 dikalikan 250. Berapa ini? 125.000. Berapa? 125.000.
Oke, 125.000 meter persegi. Kalau dijadikan kilometer persegi berapa ini? .125.000 meter persegi berapa kilometer persegi? 125, Pak. Dari mana? Meter ke kilo itu berapa selisihnya? 6, Pak, kalau persegi. Ya, persegi 6. Berarti kalau 125.000 meter persegi, 0,125. kilometer persegi berapa? 0,125, Pak. Yes. 0,125 kilometer persegi. Ya. Jadi ini sudah satu ya, informasi ya. Jadi harus dikonversi ke arah kilometer persegi. Ya, caranya mengkonversi satuannya disamakan ya. Nah, terus kita tahu bahwasannya rumusnya itu untuk segmen AB, Q-nya itu sama dengan curah hujan ya, curah hujan. Q-nya kan sama dengan 0,278 ya. C dikalikan dengan I dikalikan dengan A. Ya. 0,278 itu konstanta konvensi ya. Sementara C itu adalah koefisien pengaliran ya. Di situ ada C-nya 0,6 sudah rata-rata itu ya. Kalau belum rata-rata harus dicari rata-ratanya. Misalnya di areal antara A ke B lalu antara C ke B itu kan kita anggap bisa berupa areal begini. Nah, bisa areal begini. Nah, di sini itu tata guna lahannya seperti apa? Berapa persen yang pemukiman, berapa persen yang ada jalan-jalan kecil misalnya, fasilitas umum berupa jalan, lalu apakah ada ruang terbuka hijau untuk taman dan lain sebagainya, maka C-nya harus merupakan C atas dasar tata guna lahan atau land use. Ya, kemarin ada C rata-rata ya. Jadi C1A1 ditambah C2A2 ditambah C3A3 dibagi dengan sigma A, akhirnya ketemu C rata-rata 0,6 ya. Karena koefisien pengaliran untuk pemukiman berbeda dengan koefisien pengaliran untuk jalan misalnya. Berbeda juga koefisien pengaliran untuk satu taman yang terbuka, ditanami rumput, ada tumbuh-tumbuhannya dan lain sebagainya sehingga dia mampu menyerap air hujan. Koefisiennya kecil itu biasanya ya, karena mampu menyerapkan air. Tapi kalau air jatuh di jalan, air jatuh di genteng-genteng rumah, lalu air jatuh di misalnya lapangan basket, lapangan voli yang diplester ya, semakin besar rasionya yang kedap air, maka limpasan curah hujan akan semakin besar ya. Jadi C-nya itu saya geser dari 0,6 menjadi 0,4 misalnya, itu sudah berubah ya besarnya debit akibat curah hujan. Makanya untuk green building atau gedung yang berwawasan lingkungan itu terdapat mungkin banyak area terbuka hijau ya, banyak area yang mampu meresapkan debit akibat curah hujan. Nah, I-nya itu adalah intensitas hujan yang kemarin sudah saya ajarkan bagaimana mendistribusikan curah hujan jam-jaman menggunakan rumus Mononobe. RT sama dengan ya R24 per T dikalikan dengan R24 per T kecil gitu ya, pangkat 2/3. Nah, itu satuannya adalah milimeter per jam. Ya, satuannya adalah milimeter per jam. Ya. Jadi, tetapi di soal itu hanya diketahui curah hujan
skala ulang 5 tahun sebesar 110 mm. Maka anggapannya kalau tidak ada distribusi hujan jam-jaman sebanyak 5 jam, kemarin kan RT-nya kan misalnya begini. R1 sama dengan misalnya ini. R5 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 5/1/2/3. R2 sama dengan R5 dibagi 5 dikalikan dengan 5/2/2/3. Ini kan dan seterusnya. Nah, tinggal di sini satuannya sudah milimeter per jam. Tetapi kalau ini R5-nya katakanlah 110 mili, ya kita anggap itu terjadi dalam 1 jam. Sehingga 110 mm per jam. Ya, itu sudah dimensi intensitas hujan. Ya, dimensi intensitas hujan. Ya, nanti kalau sudah mendimensi saluran juga akan saya ajarkan bagaimana menentukan koefisien pengaliran, menentukan waktu konsentrasi, ya, menentukan waktu konsentrasi untuk perhitungan dimensi saluran. Ya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja kalau sudah satuannya benar. Maka di sini adalah V-nya dalam milimeter per jam, sedangkan A-nya dalam kilometer persegi. Kita tinggal masukkan 0,278 0,6 kalikan 110 dikalikan luasnya berapa? 0,125. 0,125. Berapa ini? $2,29. 2,29. 2,29. Oke. Nah, besaran ini sebenarnya 2,29 meter kubik ini. Ya. Debit kalau 2,29 itu lebar salurannya kira-kira sudah 1,5 meter. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja, Bang. Ya, ini contoh aja. Bisa jadi ini misalnya untuk apa? Areal drainase lapangan terbang misalnya kan gitu. Untuk landasan pacu 500 tambah 600 tambah 400 1.500 meter. Ya, dengan luasan areal yang akan mengakomodasi seperti itu, maka besar sekali itu ya, saluran yang harus kita siapkan di samping kiri dan kanan. Nanti kalau dibagi 2, dia akan sebagian skenarionya. Ya. Tapi tetap di ujung daripada AB itu sebesar itu. Ya. Sebesar itu. 2,29 meter kubik per detik. Lalu bagaimana dengan debit akibat domestik? Jadi akibat DMT misalnya. Debit domestik. Nah, sekarang di situ ada P0. P0 itu katakanlah jumlah penduduknya dalam satu areal gitu ya. Jumlah penduduk dalam satu areal gitu ya. Nah, tentunya dia akan tersebar merata di seluruh segmen areal drainase itu. Ya, kalau itu 10.000 jiwa gitu ya, maka dia tersebar merata di seluruh areal itu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau itu ada pertumbuhan 1,5% gitu ya, ada pertumbuhan 1,5%. Lalu kita beranggapan bahwa usia guna daripada saluran itu 10 tahun. Maka kita harus proyeksikan penduduk itu. Ya. Biasanya untuk perhitungan proyeksi itu menggunakan metode apa? Untuk menghitung pertumbuhan itu. Biasanya di transportasi diajari proyeksi gitu ya. Lalu di statistik diajari proyeksi gitu ya. Itu penduduk sekarang 10.000 gitu ya. Kira-kira penduduk 10 tahun yang ke depan berapa ya?
Bisa ngitungnya? Kira-kira menggunakan metode apa? Aritmatika, Pak. Ada Pak Koirul biasanya untuk transportasi menggunakan aritmetik gitu ya. Tapi kalau untuk penduduk kira-kira biasanya yang lebih cocok apa? Aritmetik, geometrik, atau eksponen? Apakah penduduk itu meloncat eksponen gitu ya, berpangkat gitu ya, pertumbuhannya sangat tinggi? Ataukah kira-kira aritmetik yang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1,1 tambah 1,2 dan seterusnya? Apakah begitu? Apakah geometrik gitu ya? Masih ingat rumus geometrik misalnya? Masih ingat rumusnya? P 10 tahun ke depan sama dengan? Masih ingat? Masih ingat misalnya di sini PN gitu ya. PN sama dengan P0 kalau nggak salah dikalikan 1 plus R gitu. Pangkat N. Gini ya? Gini ya? Ini geometrik misalnya. Nah, sehingga di sini sama dengan 10.000. 1 plus 0,1,5% itu berapa? 1,5% itu berapa? 1,5 dibagi 100 berapa? 0,05. 0,015. 0,015 pangkat 10. Berapa ini? Berapa? 11.000? 11.605,4. Oke, 11.600 berapa? 605,4. Oke, 605. 605. Koma, jiwa nggak ada koma ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 11.605 jiwa. Oke. Nah, sekarang ini kita anggaplah ini A1. Lalu di sini A2. Di sini kita kena A3. Ya. Maka A2-nya berapa kira-kira A2 itu? A2 kira-kira berapa? Kalau rumusnya seperti itu, A2 kira-kira berapa? Ini A1 misalnya. A2 berapa? Halo. Tuh, pokoknya Pak Hernawan kok ngitung, Rek. Gawe logika gitu ya. Ilmu-ilmu yang lain ikut gitu ya. Nggak ada nanti sebutkan macam-macam drainase, nggak ada. Ngitung. Logikanya gimana ini? Luasan A2 adalah 600 meter dan 700. ditambah 700 dibagi 2 dikalikan 600. Berapa nih? Kan trapesium nggak itu? Nah, itu kan matematik biasa, matematika geometri SMP lah, SD atau SMP. Berapa? 250 ditambah 700 dibagi 2 kali 600. 950 dibagi 2 ya. 1075, Pak. 475 kali 600 berapa? 1075. 175.000 apa 1075? Rp285, Pak.
285.000, Pak. 285.000. 185.000. Berapa? Yang benar? 285.000. 285.000. 285.000 meter persegi. Berapa kilometer persegi? 0,285, ya? Iya, Pak. Ya? Ya Pak, 0,285. 0,285 kilometer persegi. Oke. Lalu A3? Ya. Kalau kita anggap itu sebagai luasan totalnya ya 700 kali 400. Kali 400. 7 kali 4, 28 ya. Ya kan? 28.000, 280.000. Nah, itu kira-kira 0,28 kilometer. Nah, sekarang ada zona A 0,125 km persegi, ada zona A2 0,285 km persegi, ada zona A3 kira-kira 0,28 km persegi. Kalau penduduk itu terdistribusi merata, yang ada di zona A kira-kira berapa? Dari 11.605 itu. Atau bagaimana caranya? Logika aja. Pakai rasio perbandingan proporsional. Kira-kira yang di A1 itu penduduknya ada berapa? Lo ya apa rek? Ya apa, ya apa? Gimana? Kan di A1 itu 0,125 km persegi. Ya, tentunya kan ada perumahan, pemukiman, dihuni oleh semua penduduk dan sebagainya. Di zona 2, A2 itu ada 0,285 km persegi. Zona 3 ada 0,28 km persegi. Sementara penduduk totalnya itu 11.605 jiwa untuk 10 tahun ke depan. Kira-kira yang berdomisili di A1 itu berapa? 2.102. Dari mana? 0,125 dibagi luas total dibagi jumlah penduduk. Yes, jadi sudah ngerti menggunakan perbandingan 0,125 dibagi dengan total luasnya. Total luasnya berapa? 0,125 ditambah 0,285 ditambah 0,28 berapa? 0,28 ditambah 0,28. 0,69. Oke, jadi 125 per 0,69 dikalikan. Nah, kan begitu toh. Di A1, zona A1 akan sama dengan 0,125 per 0,69 kalikan 11,605. Tadi berapa ketemunya? Berapa jiwa tadi ketemunya? 2.102. Oke, 2.100 jiwa. Sudah ketemu untuk mendimensi saluran AB ini, ketemu debit akibat domestik ini. Ya, penduduk yang akan terakomodasi menggunakan air bersih di daerah itu sekitar 2.100 jiwa. Nah, sekarang orang pakai air itu berapa? Nah, kebutuhan itu sebenarnya kan, apakah ini kebutuhan total? Apakah ini sudah hanya domestik aja? Karena di daerah tersebut bisa jadi dia ada pembagian antara domestik dan non domestik gitu ya. Misalnya di situ ada sarana ibadah, masjid berarti, atau gereja misalnya.
Misalnya di sono itu ada apa? Sekolah gitu. Ada sekolah gitu. Baik itu TK, SD, SMP ataupun universitas gitu ya. Nah, di situ kan nggak ada huniannya, tetapi harus diekivalensikan untuk berapa jiwa ya, kebutuhan penggunaan air bersih di situ yang nantinya akan terbuang. Ya, jadi kalau ini ditulis 2.100 jiwa, ini bisa jadi sudah termasuk domestik plus non domestik. Nah, ini misalnya ada hotel gitu ya, lalu ada sekolahan, ada perkantoran, ada pasar, itu nanti kalau Anda melakukan skripsi ya dihitung sendiri-sendiri ya. Di satu misal ada studi, evaluasi dan perencanaan ulang sistem drainase di perumahan Saujajar gitu misalnya, yang pernah saya bimbing gitu. Ternyata di situ perumahan Saujajar yang luas itu di situ juga ada masjid, ada pasar, ada sekolah dan lain sebagainya, maka harus dipilah-pilah mana yang domestik dan mana yang non domestik. Ya, kita anggap ini 2.100 jiwa ini sudah domestik dan non domestik. Kalau sudah ketemu seperti itu gampang, tinggal masukkan aja. Nah, biasanya orang menggunakan air bersih itu ya, yang akan menjadi buangan itu sekitar 70%-nya. Sekitar 70%-nya. Jadi kalau di sini ada unit kebutuhan airnya 150 liter per hari per orang ya, maka di sini akan menjadi 150 liter per hari per orang dikalikan dengan 2.100 orang dikalikan dengan 0,7. Jadi di sini menjadi 0,7 dikalikan dengan 150 liter per hari per orang dikalikan dengan 2.100. Tidak ini. (0,7 kali 150 kali 2.100). Berapa? Halo, berapa? 220.500. Oke. 220.500 liter per hari. Liter per hari ya. Kan tadi liter per hari per orang. Kalau dikalikan orang, maka orangnya hilang, kan gitu ya. Tinggal liter per hari. Kalau saya tanya liter per hari 220.500 liter per hari, saya tanya berapa meter kubik per detik. Ini berapa meter kubik per detik? Jadikan liter per detik dulu ya. Kalau 220.500 jadikan liter per detik. Berarti dibagi 24 jam dikalikan 60 menit dikalikan 60 detik berapa itu? 2,55. Nah, 2,55 liter per detik ya. Ini berubah menjadi 2 berapa? 2,55, Pak. Oke, 2,55 liter per detik. Kalau jadi meter kubik per detik berapa? 1 meter kubik berapa liter? 1 meter kubik berapa liter? 1.000. 1.000. Jadi kalau ada 2,55 liter berapa meter kubik per detik? 0,0025. Oke, 0,0255. 0,0255 meter kubik per detik. Nah, Anda lihat betapa kontras perbedaan antara debit curah hujan dan debit limbah domestik. Curah hujannya sudah ketemu 2, berapa tadi? Halo, curah hujan. 2,29. Ya, 2,29 meter kubik. Sementara debit akibat
pemakaian air bersih dari pemukiman ya yang terbuang ke saluran itu ternyata kecil sekali, hanya 0,02 itu ya. Jadi yang menyebabkan banjir itu berarti penggunaan air dari penduduk atau curah hujan yang turun di daerah tersempat. Halo? Jadi pemicu kejadian banjir di mana badan air tidak mampu menampung jumlah air sehingga melimpah gitu ya. Itu disebabkan oleh konsumsi pemakaian air bersih yang terbuang atau didominasi oleh besarnya intensitas hujan. Kan pertanyaan yang mudah toh. Membandingkan 0,02 dengan 2,29 itu besar mana? Besar mana? Halo? Ini puasa-puasa kok. Lesu semua. Gimana? Besar mana 2,29 dengan 0,025? Oke. Ya, dan ekstrim ya, sehingga pemicu kejadian banjir itu adalah akibat debit limpasan curah hujan ya. Sehingga kadang-kadang debit akibat buangan limbah air baku gitu ya, air bersih yang digunakan oleh domestik itu kadang bisa diabaikan karena 2,29 dibandingkan dengan 0,02 gitu ya. Itu ada di posisinya penambah di 29 itu. Jadi kira-kira kecil sekali. Tetapi karena salurannya jadi satu biasanya ya. Jadi saluran antara buangan curah hujan dan saluran antara buangan pemakaian air bersih gitu ya, dijadikan satu, maka ya harus ditambahkan. Jadi sekecil apapun harus ditambahkan. Nah, kalau kita memisahkan antara drainase curah hujan dengan buangan limbah domestik, maka debitnya tidak perlu ditambahkan. Ya, jadi ada sistem yang digabung, ada sistem yang terpisah. Jadi ada drainase terpisah antara buangan curah hujan dengan sanitasi. Sanitasi itu ya seperti buangan limbah dan seterusnya. Ya memang idealnya harus dipisah. Ya, kalau dipisah itu lebih terkontrol limbahnya. Karena limbah domestik itu juga perlu diolah ya. Jadi perlu fasilitas pengolahan air limbah ya. Karena di situ ada deterjen, pemakaian sabun, pemakaian sampo, mungkin akibat minyak lemak akibat proses memasak ya. Apalagi kalau itu hotel misalnya, apalagi kalau itu pasar misalnya, apalagi kalau itu yang komunitas yang terkumpul dengan jumlah yang besar, maka sebenarnya tidak boleh dibuang bersamaan antara limbah domestik dengan saluran air hujan. Karena kalau air hujan sendiri itu bersih sebenarnya. Ya. Sangat bagus kalau air hujan itu dimasukkan kembali ke dalam pori-pori tanah, sehingga bisa konservasi ya, mengisi air tanah. Ya. Kalau air tanah terisi, maka kebutuhan akan air sumur dangkal itu bisa dimaksimalkan. Tetapi kalau enggak, ya makin lama elevasi muka air sumur untuk air tanah dangkal itu makin lama makin dalam. Hingga setiap tahun, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, orang selalu memperdalam sumurnya untuk mendapatkan air, ya, karena elevasi muka air tanahnya mengalami penurunan. Ya. Jadi totalnya tinggal nambah saja. Jadi Q untuk zona A 1 itu sama dengan
V curah hujan ditambah dengan V domestik. Nah, di sini sama dengan 2,29 ditambah 0,0255. Berapa ini? Pak, permisi izin koreksi, Pak. Untuk yang debit buangan domestik itu seharusnya 0,00255 meter kubik per detik. Oh gitu. Oke. Iya. Ini tadi ya. 0,00. Iya, Pak. Kok 0,00255. Nah, tambah kecil kan? Nolnya 2. 0,00255. Ya. Jadi kecil sekali ya perbedaan antara curah hujannya besar sekali. Nah, kalau ulangnya 5 tahun ya. Berapa ini? Kecil ya, 2,29255 ya. 2,29 ya 3 begini meter kubik per detik. Oke, berarti kita sudah bisa menghitung debit yang direncanakan untuk dimensi saluran drainase. Kebetulan ini ada di segmen AB gitu ya. Nah, terus kira-kira Pak, distribusinya untuk debit itu kan itu bisa diakomodasi gitu ya. Itu bisa diakomodasi antara saluran CB dan saluran AB. Antara saluran CB dan saluran AB. Nah, tapi tetap ya, walaupun antara saluran CB dan saluran AB misalnya begini. Misalnya ada begini. Nah, ini kecil. Nah, mengalir seperti ini. Ya. Maka ini A. Ya, A ini akan mengakomodasi saluran CB. Sementara yang ini akan diakomodasi oleh saluran AB. Tapi di ujungnya ini tetap sama. Ya, jadi di ujungnya itu tetap sama, bahwasanya merupakan segmen AB itu nanti kan membesar begini segmen AB. Kalau mau dibuat misalnya ini lebarnya sekian, yang ini bisa jadi di sini sekian. Nah, ya, jadi mestinya kan begini saluran itu, makin keliling makin besar alirannya begini. Jadi kalau ini kita potong di sini dengan potong di sini, maka dia bisa jadi ini sekian B-nya, yang ini bisa jadi B-nya sekian. Ini B2, ini B. Nanti begini. Bisa dilihat ya. Walaupun nanti antara 500 meter dan 250 meter itu mungkin ada cabang-cabang akibat gang-gang dan lain sebagainya. Jadi kalau mau didetilkan lagi untuk sono ini, sono A1 yang ini, sono A1 yang ini, ya pokoknya yang mana yang diakomodasi sehingga yang pada intinya nanti semua air yang ada di area 500 dan 250 ini akan terkumpul di B ini, ketemunya akan di B ini. Jadi B itu bisa berupa bak kontrol gitu ya. Saluran yang ada bak kontrolnya, di mana dia akan menampung air berjalan dari titik A menuju ke B dan akan menampung air dari titik C menuju ke B. Yang kira-kira totalnya adalah sebesar 2,29 meter kubik. Nah, mestinya di titik A di sini mungkin tidak 2,29. Bisa jadi dia 0, lalu baru berjalan ke sini menjadi 1, berjalan ke sini mungkin bisa jadi 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, hampir 2. Baru masuk ke arah B ini terkumpul total 2,29. Bisa dibayangkan ya ilustrasi ini ya. Halo. Insya Allah bisa, Pak. Nah, oke. Jadi yang penting itu bisa dibayangkan sehingga
meresap di dalam pemahaman saudara. Ya, ini kan kasusnya kasus hipotetis ya. Kasus hipotetis itu ya di atas kertas digambar gampang gitu ya. Tapi kalau itu kasuistik aktual gitu ya, kalau Anda masuk ke arah demografi ya, kependudukan, ya, cabang-cabang dari jalan-jalan itu ya, lalu topografinya naik turunnya seperti apa. Ya. Areal jalan sepanjang 500 meter kan hampir setengah kilo ya. Setengah kilo itu kan ya banyak sekali kemungkinannya. Mungkin ada gang-gang cabang dan lain sebagainya, banyak sekali kemungkinannya 500 meter. 500 meter itu panjang, hampir setengah kilo. Ya. Kalau 250 meter, seperempat kilo. Ya. Kalau itu untuk kependudukan, nah, bisa jadi misalnya di Kota Malang yang padat ini, banyak gang-gang untuk blok-blok begitu ya, itu akan akan memberikan variasi untuk dimensi saluran-saluran di tingkat, kalau drainase bisa tersier, bisa kuarter untuk di daerah depan-depan rumah yang ada di gang-gang itu. Ya. Ya. Jadi tidak mesti langsung diambil yang terbesar di sini. Yang terbesar kan hanya di titik ini, karena dia merupakan akumulasi dari seluruh zona ini. Ya. Jadi kalau yang di dalam-dalam ini mungkin ya lebih kecil, baru nanti yang di sini yang harus disiapkan untuk bisa mengakomodasi sebesar 2,293 meter kubik per detik. Ya, jadi ini tadi angka-angka khayal gitu ya. Saya hanya buat contoh saja. Nanti Anda bisa lanjutkan untuk bagaimana segmen B, D, dan bagaimana dengan segmen DF. Ya. Nah, baru nanti pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk berapa sih dimensi saluran tersebut. Ya. Kalau sudah dimensi, berarti kita main hidrolika di sini. Kalau sudah hidrolika, ada dua kemungkinan. Kalau kita pakai pokalvet gitu ya, atau kita pakai pipa atau pakai gorong-gorong, maka itu salurannya tertutup. Salurannya tertutup, ada kemungkinan dia alirannya penuh, ada kemungkinan dia alirannya tidak penuh. Kalau dia alirannya penuh, berarti namanya hidrolika saluran tertekan atau saluran tertutup. Kalau dia alirannya tidak penuh, maka dia katakan hidrolika aliran bebas. Nah, itu nanti ada beberapa rumus persamaan yang bisa kita gunakan untuk mendimensi saluran drainase. Oke, kurang 5 menit, hampir 1 jam kita bertemu. Ada pertanyaan sampai sini? Lumayan bertemu 1 jam sudah dapat ilmu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Halo? Ya. Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, Anda bisa mereview gitu ya. Boleh di foto atau boleh ditulis ulang atau boleh di screenshot gitu ya. Silakan untuk dilanjutkan ya, sebagai latihan. Nah, sebenarnya nanti kalau mau detail itu kan hujan sebesar itu kan nggak mungkin sekaligus 1 jam. Kalau sekaligus ke 1 jam kan berarti pendek waktunya. Kalau waktunya pendek kan berarti cepat sekali air itu akan ngumpul untuk banjir gitu ya. Tapi kalau hujan itu betul hujan itu 110 mm, tapi kalau waktunya 7 jam ya berarti per jamnya nanti akan kecil gitu ya. Karena 110 seolah-olah didistribusikan 7 jam atau 110 seolah-olah didistribusikan 5 jam. Itu kan berbeda. Jadi kalau 110 mili per jam dengan 110 mili per 5 jam itu berbeda. Jadi Anda sudah bisa bayangkan kadang kejadian hujan itu pendek tapi intensitasnya tinggi. Ada juga hujan itu yang intensitasnya rendah tapi waktunya lama ya. Hujan rintik-rintik, gerimis, tidak terlalu tinggi intensitasnya, tapi waktunya lama sekali. Ya, habis duhur sampai isya, sampai malam hujan. Tapi ada hujan yang pendek, intensitasnya tinggi, tapi waktunya pendek. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap desain drainase yang akan kita rencanakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Anda
presensi, jangan lupa ada 76 partisipan yang dipersilakan untuk bisa presensi, ya jangan lupa ya supaya tidak kelabakan. Ya. Tahu-tahu kadang-kadang sudah sore atau sudah malam baru ingat kalau belum presensi, padahal nanti sebentar lagi sudah ditutup. Ya. Terima kasih perhatian, mohon maaf sudah ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, kasih, Pak. Pak.